Bahaya orang sekarang dinasihati, Pak. Kenapa? Karena yang ditonton tak jadi tuntunan. Kalau dulu mak ayah awak mengayunkan awak pun lagu dia lagu nasihat, betul? Tengok mak ayah awak dulu mengayunkan, coba. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai anak, mama dodoikan oi sayang, dodoi si dodoi, dodoi si dodoi. Anak tuh dalam ayunan tak mau tidur, melek aja mata. Tengok sama mak, ya Allah belum tidur anakku, diganti lagu dia. Bila Israel, wah tertidur anak tuh langsung. Daripada Israel yang mencekek kan tidur anak. Maka wajar Pak, anak zaman dulu tuh enak. Nggak perlu melotot mata emak tuh, nggak perlu merepet mulut emak ayah tuh. Sudah paham kalau emak ayah tuh marah. Iya Pak ya? Saya ngalami kok. Saya dulu waktu kecil-kecil tuh main bola. Nah dulu kan kita waktu kecil-kecil suka main bola. Liga Maghrib, LMI, Liga Maghrib Indonesia. Loh, betul nggak Pak? Berhenti kita main bola itu waktu kapan? Sudah bunyi terakhir Maghrib di masjid tuh. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Pulang awak ke rumah, mandi awak, pergi awak ke masjid, ya kan? Kalau sudah terakhir maghrib tak ada kita pulang ke rumah, datanglah mak tuh ke lapangan bola tuh. Datang ke pinggir lapangan tuh, melotot aja, lari awak pulang. Coba anak sekarang melawan dia sama maknya. Kenapa? Yang ditonton tak jadi tuntunan Pak. Maka jangan heran Pak, anak-anak sekarang banyak yang gampang terprovokasi. Ini tugas kita, bukan tugas emak ayahnya ya, tapi tugas Pak Wakil, tugas Pak Wali, tugas Pak Dewan, tugas TNI Polri, dan tugas MUI. Dengar kalian. Ada ya. Satu, tes. Jelas suara saya Bapak Ibu? Suara saya jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam, wa iyadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa idzabatud da', wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini luar biasa Bapak Ibu, sampai ke ujung mata memandang semua manusia. Ada yang tak manusia di sini? Semua manusia Pak Wakil Bupati. Wali kota. Enggak, aku ngetes saja ya. Pak Wakil Wali Kota ramai, dan yang banyak hadir ku tengok malam ini ibu-ibu. Masya Allah. Maka pantaslah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti semakin dekat tanda kiamat itu Allah akan semakin menunjukkan tanda-tandanya. Apa tanda-tanda yang paling jelas itu Ustaz? Kata Nabi, tanda yang paling jelas nanti semakin kiamat itu dekat. Di akhir zaman, manusia yang banyak hidup di muka bumi Allah ini adalah betina dibandingkan dengan jantan. Maka yang banyak datang ibu-ibu. Yang laki-laki yang hadir inilah. Inilah laki-laki di Sibolga yang masih hidup tinggal. Inilah. Ini pun hampir punah mereka. Itu luar biasa ibu-ibunya, insyaallah ibu-ibunya. Saya semalam pukul 2:30 sore baru mendarat dari Provinsi Bali. Tablik akbar di Kabupaten Tabanan, Pak Dewan. Jangan ngangguk-ngangguk aja kok. Dengar ini. Makasih ya. Dari Bali saya sore langsung ke Kecamatan Secanggam. Apa ini? Putih. Oh. Masya Allah. Mana tak ada kuenya nih. Aku tadi tak sempat makan kue, tak sempat makan buah, karena masih berplastik di mejamu. Tak berani aku membukanya karena Pak Wakil Wali Kota tak membuka, menandakan pergaulannya tipis sekali, tak ada di perselahannya. Tunggu-tunggu juga tadi, tapi dia diam aja, aku diam aja lah. Dalam hatiku tipis sekali kawan ini begitu. Mendarat semalam Pak 2:30 sore dari Provinsi Bali, di Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung Utara. Sampai sore semalam saya di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Malamnya di Kecamatan Besitang. Subuh sampai ke rumah. Jam 8 pagi bergerak ke Siantar karena ada acara. Jam 3 atau 2:30 tadi bergerak dari Siantar sampai kemari. Belum ada istirahat Ustaz? Belum. Maksudku sampai kemari, aku ingin istirahat, menghilangkan rasa capek. Tapi ku tengok makin capek. Kenapa makin capek? Tak sedap ku pandang. Ke belakang ayah-ayah, tengok ke kanan nenek-nenek. Nenek tuh aku capek ku rasa. Maka malam ini ramai begini terobati rasa capek. Masya Allah. Apalagi nengok anggota DPR provinsi tadi, abang kita, abang Ramansa Sibarani. Masya Allah, berapi-api beliau kata sambutan, padahal tak dikasih amplop, aku yang mau dikasih amplop. Tapi berapi-api. Luar biasa. Sehat Pak?
Diam aja kan, orang kalau hampir punah begitu memang ditanyain, diam aja, jijik aku nengoknya. Iya. Sehat Pak? Sehat. Nah, gitulah. Yang terhormat dan yang termulia guru kita, Buya kita, ulama kita, Buya Dr. Haji Maratua Simanjuntak, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah salam takjim, salam hormat Buya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Buya di Sibolga ini membawa kedamaian, keberkahan untuk masyarakat Sibolga. Amin. Amin. Luar biasa beliau. Saya tadi berbincang dengan Pak Kakan, jam berapa Buya Maratua sampai ba'da zuhur, karena dari sana beliau subuh. Masya Allah. Kita mendoakan guru kita sehat-sehat senantiasa. Amin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sibolga, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Sibolga, Bapak Pantas. siapa nama Bapak? Bapak Pantas, itulah dia pokoknya. Selamat Pak Wakil ya. Oh, luar biasa Pak Wakil. Beserta dengan yang mewakili Wali Kota Ibu Sekda. Insya Allah luar biasa Ibu Sekda, subur. Banyak makan ikan tuh. Subur. Sehat Bu Sekda ya. Insya Allah. Ibu penggerak PKK yang hadir. Insya Allah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sibolga yang baru dilantik. Hati-hati, kalau sudah dilantik maka harus siap dilantak. Tadi disambung sama beliau, selagi pemerintahnya benar. Betul. Datang dan yang benar-benar kali ini, jadi serba salah. Aku tadi di tengah tuh, orang tuh berdebat, aku di tengah, menahan napas saja lah aku. Cuman lagi kan, kita doakan MUI dengan pemerintah setempat bisa bersinergi untuk membawa umat yang lebih baik lagi adanya. Yang terhormat Kakan Kemenak Sibolga, Masya Allah, yang sudah menunggu saya lama di hotel tadi Pak. Bapak Kabak Kesra yang hadir, Bapak samping Pak Ketua MUI, Pak Danrem Forkopimda, sebelahnya Bapak Pak Dandim, Masya Allah. Habis ketua-ketua ormas Islam yang hadir, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa, MC yang udah ngilang, pantang selesai cabut, luar biasa. Oh di sini, Masya Allah ya. Habis, siapa lagi yang mau hormati? Tunjuk tangan aja. Habis, oke. Yang tidak bisa aku sebut satu persatu, mudah-mudahan hadirnya kita membawa berkah, kembalinya kita dari sini membawa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta maaf saudara-saudaraku yang tidak seakidah denganku, walaupun saudara tak seakidah denganku, tapi yakinlah kita bersaudara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begini, malam ini kita buat acara begini, kira-kira bagus nggak? Baik tidak? Baik. Tempatnya baik tidak? Baik. Yang datang orang-orang baik tidak? Baik. Ini tempat baik, acara baik, yang datang orang baik, insya Allah nanti yang dihasilkan adalah kebaikan. Oh lupa aku, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terakhir, Abang Kusibarani. Makanya jangan lupa sama aku, gantian kan? Tak sengaja aku Astagfirullahaladzim, mau lawang pokir tuh tak sampai sama aku. Biasanya kayak gitu, aku biasa ceramah kemana-mana begitu ada, tapi entahlah malam ini kan kita tak tahu juga kan ya. Model saya ini kan dikasih, alhamdulillah
tak dikasih yang parah kali lah. Tinggal nengok aja lah nanti kan. Ini acara baik, tempatnya baik, yang datang orang baik, yang dihasilkan insya Allah kebaikan. Ini maaf, hadirnya kita di sini, ngumpul di jalan nih, maaf. Ini kalau tidak cinta karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takkan kita berkumpul di sini, betul? Betul nggak? Kalau tidak karena rindu kepada Rasulullah, takkan kita duduk di sini nih, betul? Ini ngumpul kita kemari sampai ke belakang lautan manusia semua. Maaf, ini yang hadir bukan karena Ustadz Ucai yang mau datang, betul? Bukan karena Ucai yang mau ceramah, betul? Betul itu. Pesan Buya Maratua tadi harus mampu membawa hablum minallah, hablum minannas di tengah-tengah kota Sibolga dan mampu bersinergi dengan pemerintah. Enggak, kalau betul biar aku tutup ceramah aku nih. Dari tadi kau biarkan makin menjadi, kau tengok ya. Ini karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau tidak cinta kita kepada Rasulullah, tidak akan kumpul kita malam ini di sini. Tidak akan kumpul Pak Wakil. Beratlah. ASN ini takkan datang. Walaupun datangnya karena dia absen. Iya betul. Tidak apa-apa. Yang penting niatnya datang. Perkara dia absennya nggak masalah. Artinya apa? Ini semua karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak cinta nggak akan kumpul di sini. Maka Rasulullah malam nih Bapak Ibu, Pak, malam nih Rasul tuh mengabsen kita satu persatu ini. Siapa yang datang? Mengabsen. Dilaporkan langsung kepada Allah. Satu-satu nama kita dilaporkan Allah. Yang di tenda ini nanti dilaporkan Allah siapa-siapa aja yang datang. Ustaz, apa? Aku tak kebagian tenda. Cemana nasib kami? Itu pandai-pandailah kau bercakap. Insya Allah yang tak dapat tenda ini pahalanya lebih besar. Amin. Kenapa Ustaz? Karena angin langsung ke kepala. Taruhannya angin duduk. Rasul senang dengan kita malam ini. Maka Rasul yang langsung lapor kepada Allah. Ya Allah, pandang umatku. Tengok umatku itu ya Allah. Tengok mereka itu. Mereka berkumpul dalam majelis ilmu. Tengok mereka itu ya Allah. Ustadz ceramah. Di belakang berebut kue. Memang mak-mak nih kalau nampak kue bawaannya mau membungkus. Tak ada bedanya bini Ustadz sama bini orang biasa. Pantang nampak kue dibungkus. Ustadz kok tahu biniku kelakuannya sama macam mak-mak sini. Kadang majelis dia ikut, semua sisa kue itu masukkan dalam tas. Kerupuk yang melempem pun masuk dalam tasnya. Sampai rumahku protes, kenapa yang melempem ini dibawa? Ada, bisa digoreng lagi nya, banyak kali cakap kau Cai kata dia. Dibawanya opak itu, besar opak itu, digoreng balik, kecil opak itu balik sampai. Insya Allah. Udah, bagi kuenya udah. Ini kalau nggak diginikan nggak berhenti bagi kue. Woi, dengar dulu. Nanti kata Nabi ada orang yang payah dia mati ketika sakaratul maut. Udah nggak usah tengok-tengokan beliau. Nenek tuh pula paling kuat ketawa. Mesti janda itu udah tahu lah, aku dari banyak ketawa. Siapa orang yang paling cepat orang yang payah mati ketika sakaratul maut Ustaz? Orang yang payah nanti ketika sakaratul maut. Yughargir malam yughargir. Digorgoroh nafasnya, berbolak balik. Payah dia mati, Pak. Kita kalau tinggal di kampung nih, Pak Wakil, Batubara sama Sibolga kan beda tipis.
Betul kan? Sama-sama punya laut, sama-sama punya ikan. Bedanya kalau di sini ikan sibolga, di sana ikan batu bara. Kan gitu kan? Nanti kalau kita ini orang yang biasa ditinggal di kampung ini, Pak, aku tinggal di kampung aku. Kalau nengok orang yang payah mati ini, pasti di otak kita itu satu aja. Ini punya susu. Ada perewangan dia. Maka cepat-cepat lawat cari daun kelor tuh. Karena daun kelor tuh bisa melunturkan susu, Pak Wakil. Maka orang yang payah mati ini dipukul apa pakai daun kelor, puam, dipukul tak mati. Dipukul lagi pakai daun kelor tak mati. Dipukul lagi tak mati juga. Pala atau tuh dipukul daun kelor tak mati, diambil daun pintu dipukulkannya mati kawan. Jangankan yang setengah mati, yang sehat diantam daun pintu pun mati, Ustaz. Siapa dia, Ustaz? Orang yang payah nanti mati ketika sakaratul maut. Pertama, orang yang payah mati ketika sakaratul maut, dialah orang yang durhaka kepada emak ayahnya. Hebat awak di dunia, punya popularitas, jadi anggota DPR awak, provinsi lagi. Ini umpama anggota DPR provinsi kan bukan cuma abang aja. Iya betul. Hebat pun jabatan awak, jadi wakil wali kota, jadi anggota DPR, jadi ketua MUI kota, jadi dan ramil, jadi dan dim. Tapi maaf, sukses dia di dunia, tapi kalau durhaka pada mak ayah dia, payah dia mati. Hebat dia, diundang orang kemana-mana berceramah. Indonesia sudah habis dikelilingi. Itu cerita aku lah itu kan. Jangan awak contohkan orang, contohkan diri awak juga, Pak. Habis Indonesia ini aku ceramah. Cuman provinsi Papua yang belum masuk saya, Pak. Padahal sudah banyak permintaan ke sana, cuman aku yang belum bernyali ke sana. Luar negeri sudah ada beberapa negara. Nanti insya Allah awal Oktober saya tur 3 negara safari maulid. Jepang, Hong Kong, Taiwan. Kalau diundang. Kan kalau diundang, makanya dengar dulu elo-elo. Kasih dah. Dalam hati Bang Sibarani, nggak ada otak kawan nih. Kalau nggak usah kupijak batang leher kawan ini. Bergeram aja dia nengok aku dari tadi itu ya. Biarkan ya. Aku dari tadi diam aja, cuman pancing-pancingnya aja. Pertanyaannya aku, dendam aku. Berarti kan sudah mulai mengusik kalau kita sudah dilupa-lupakan kan. Enggak salah, mana peduli aku. Penting habis ini aku pulang. Hebat awak, popularitas dikasih Allah. Tapi maaf, di dunia awak durhaka pada mak ayah awak, mati awak payah, Pak. Jangan sepaten awak. Hebat awak punya jabatan hari ini. Karena apa? Karena kita ada doa mak dan ayah kita, Pak. Mau siapapun kita hari ini, berhasilnya kita hari ini karena ada doa mak dan ayah. Kalau tak ada, takkan mungkin kita jadi orang hari ini. Tengok perjuangan emak kita melahirkan tuh, setengah mati mak tuh melahirkan. Ya kan, Bu? 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 Hamil ketika mengandung 9 bulan 10 hari, berat nggak mengandung? Berat nggak, Bu? Yang kuat biar dengar telinga bapak. Berat nggak mengandung tuh? Tengok, Pak. Jangan awak taunya jadi investor aja, penanam saham. Berat hamil tuh. Kandungan makin lama makin membesar, duduk sesak. Betul nggak? Tidur mereng ke kanan ke kiri sesak. Tidur telentang.
macam kura-kura ibu. Tidur telungkup barang itu serba salah. Ngidam, muntah. Kalau yang dimuntahkan tuh ada yang keluar sedap sedikit pak. Ini yang dimuntahkan tak ada, kering muntah tuh. Tengok makanan tak sedap, muntah. Cium tak sedap, muntah. Nengok muka laki dia, nengok muka laki yang pun muntah. Melahirkan darah, nanah, rasa sakit, rasa bahagia, pedih, perih jadi satu. Betul? Kau jangan jawab pak, ini ibu-ibu. Kau macam pernah melahirkan kau, tengok. Iya. Sakit melahirkan tuh, betul bu? Kita ayah-ayah tengok, cuman bisa bercakap apa sama ibu tuh? Yang sabar ya mah, yang kuat ya mah, sabar, kuat. Apa kata ibu tuh? Sabar, sabar. Gara-gara kaunya semua ini kata. Awak juga disalahkan. Melahirkan keluar anak tuh. Apa udah selesai tugas seorang ibu itu? Udah selesai tugas seorang ibu tuh? Menyusukan pak. Menyusukan ibu kita. 2 tahun ibu tuh menyusukan kita. Kadang air susu tak keluar, disedot pakai alat, tak keluar, ayahnya dipanggil, sedotkan dulu nih pak. Sekali sedot habis. Orang pakai tenaga dalam kawan itu kan, kemarau langsung kering. Ya betul. Selesai menyusukan, udah selesai belum tugas emak tuh? Tidak. Emak tuh ya Allah menyuapkan awak, ngasih makan awak sambil nyuci, sambil nyuapi, sambil nyuapi, sambil nyuci, sambil nyuci, sambil nyuap, sambil nyuap, sambil nyuci. Kadang rinso tuh masuk ke mulut anak tuh, bebui mulut anak. Kasihan awak. Maka luar biasa perjuangan seorang ibu. Pantas kalau kata Rasulullah, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki itu. Tak ada surga bawah telapak kaki ayah. Coba tengok telapak kaki bapak, ada surga. Kutu air yang banyakan dalam. Benar pak. Surga itu telapak kaki ibu letaknya, di bawah telapak kaki ibu. Siapa orang yang harus aku muliakan? Apa kata Nabi? Mamamu. Lalu siapa? Mamamu. Lalu siapa? Mamamu. Lalu ayahmu. Berapa ibu disebut Rasul? Berapa ayah? Ibu berapa? Ayah? 3 ibu. Cocok itu kan? Cocok. Berapa ibu? 3. Ayah berapa? 1. 1 ayah, 3 ibu. Cocok itu. Maka luar biasa perjuangan ibu. Belum lagi perjuangan ayah mencari nafkah untuk kita, betul nggak pak? Sampai awak menjadi orang. Tengok ayah awak mencari nafkah, pergi pagi, pulang petang. Kadang nggak pulang. Kau jangan ketawa nih aku kau. Aku udah berapa hari tak pulang ya. Ya betul. Jumpa bini pun tak sempat. Oh betul. Ngeri kan dirasaku perjuangan ini betul. Aku kalau nggak mikir kedangsuran jatuh tempo nggak nekat aku masih begini ya. Berapa kiloan yang kulewati mulai dari Tarutung sampai kemari, tak ada sirotol mustaqim. Tak aku dapati sirotol mustaqim, bekelok semua. Ya Allah, aku pegang. Aku bilang sama supir, pinggir kau, daripada aku muntah kaya, elok kau di samping, gue bilang. Aku yang menyupirnya pak. Tahu kau dulu. Aku mana ada aku gengsi-gengsi.
Sampai kemari bekausnya aku tadi kan Pak, biasa aja, tak yakin orang ini aku Ustaz, ini Ucai kata. Iyalah, jadi mana lagi, begitulah modelku Pak. Maka banyak yang bercakap Ustaz Ucai itu lain asli sama di YouTube, lain asli sama di TV itu. Di TV itu nampak dia bersih putih, asli dia hitam kecil aja gitu. Wah, Makanya saya datang tadi, mana ada yang nyalamin, biasa aja aku enggak aku tidak dendam, cuman ingat aku kan. Gara orang tua anak remaja aja gitu. Syukur tak dikasih kertas suruh bagi kue macam orang gitu. Aku diam aja. Selamat datang kepada Ustaz Ucai, lewat aja, tak ada yang menyalam dia. Baru duduk bernapas sedikit, suruh lagi maju ke depan, baru disalam orang. Oh ini Ustaz Ucai itu. Tengok perjuangan ayah, cari nafkah, pergi pagi pulang petang. Betul nggak Pak? Tak tahu waktu kita. Pergi pagi pulang petang, kadang tak pulang. Rupanya buka cabang. Ada orang begitu Pak, tak pulang-pulang, rupanya buka cabang. Ini cerita orang sana nih. Orang sana ini Bang, bukan orang sini Pak Wakil, orang sana. Cuman orang sana itu banyak pindah kemari. Nah ini masalah. Hati-hati ya Bang. Tengok ayah Hawa itu mencari nafkah, pamit dia dari rumah dalam keadaan hidup. Betul? Ada nggak jaminan ayah Hawa itu cari nafkah pulang dalam keadaan hidup? Ada nggak Bu? Jawab. Marah aku nih, biar tahu kau dulu perjuangan suami ini mencari nafkah. Suamimu cari nafkah dari rumah, pergi, hidup, ada jaminan pulang dalam keadaan hidup? Tak ada. Kepikir sih ke, jangan nasib menuntut kerjaan. Gini Pak, aku tahu beban hidup yang kau rasakan. Maka malam ini agak-agak kuangkat kau sedikit. Loh betul Pak. Loh Pak Wakil, di luar aja nih wakil wali kota, di rumah ada beratnya. ATM pun dipegang ibu tuh, udah tahu kali aku dah. Kan nampak dari gayanya. Orang tertekan tuh lupa dia sama sekeliling. Menyuruh aku makan buah aja tidak, karena ini kan berat betul beban hidupnya. Ustaz kok tahu Ustaz? Nasib kita 11-12 Pak Wakil. Hati-hati ya Pak. Duduk aku ya. Cinta adil pula aku tengok. Kalian duduk, aku tegak. Masya Allah. Lanjut ini. Lanjut. Sampai jam berapa kira-kira ini? 12. Sampai jam berapa Bu? Pagi. Hah? Jam 1. Gini loh maksudku gini. Saran boleh, cuman berotak sih kayak gitu. Kau enak cuman dengar mulut yang terkoyak kau. Lanjutnya cocok kau rasa? Ya benar Pak. Maka tengok ayah awak itu berjuang, setengah mati ayah itu cari nafkah. Maka kalau awak udah sukses, awak durhaka pada ayah awak, ya Allah, payah mati kita Pak. Jangan awak so hebat. Maka orang yang payah mati pertama nanti ketika sakaratul maut, dia yang durhaka pada mak ayahnya. Yang kedua siapa Ustaz? Orang yang mati nanti susah dia mati. Dia orang-orang yang ketika dia hidup dia suka zalimi ulama. Dia suka zolim sama ustaz. Ada ketua MUI baru dilantik, ditahan-tahan dana hibahnya. Hati-hatilah Pak. Payah dia mati. Ada pokir dia, tapi ditahan-tahannya lama turunnya. Payah dia mati. Walaupun pernah jadi pimpinan dewan, payah dia. Hati-hati Pak. Ada orang yang zalim sama ustaz, ada. Diundang ustaz datang ceramah, dikasih minum,
tak dikasih buah sama kue, itu mati payah itu nanti panitia. Tidak, aku ingatkan aja nih, biar kalian tak payah mati itu. Nah. Maka malam nih kita datang nih karena cinta sama Nabi, Pak. Maka dibuatlah hari ini tablik akbar, malam ini dibuatlah doa bersama, dibuatlah pengukuhan Majelis Ulama Indonesia Kota Sibolga, minta ngarap barokah dari peringatan malam ini. Betul? Iya. Ini Nabi malam ini ngelapor sama Allah. Pertanyaannya, Ustaz, rupanya Allah tidak tahu kalau malam ini kita buat majelis ilmu. Tahu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah tahu apa yang kita rencanakan. Bahkan jauh sebelum acara nih, Allah sudah tahu apa niat kita nak buat ini, Pak. Tahu Allah. Jadi kenapa Rasul langsung laporkan? Karena Rasul tuh saking bangganya menengok kita nih. Saking bangganya, makanya Rasul langsung yang lapor. Inilah istimewanya kita umat Rasulullah nih, Pak. Maka wajar malam hari ini kita buat peringatan Maulid untuk apa? Menyenangkan hati Rasulullah. Namanya ulang tahun. Ini kan ulang tahun Rasulullah nih, Pak. Betul kan? Kira-kira kalau orang ulang tahun kita kasih kado enggak? Bu. Oh, Bu. Ibu, kalau suami ibu ulang tahun, ibu kasih kado enggak? Suami ibu ulang tahun, ibu kasih kado enggak? Parahan mak-mak sini ya. Aku, Pak, kalau dapat model bini pelit macam begitu, tengah malam ku cekek kan batang leher aja. Kenapa nggak ibu kasih kado? Cinta ibu sama suami kan? Cintanya. Bapak cinta nggak sama istri? Enggak. Oh enggak. Kenapa? Berantem kalian, bergaduh di rumah apa gimana nih? Jangan awak so hebat, jangan awak cakap kan awak tak cinta sama bini. Dengar, Pak, kita laki-laki ini tanpa seorang perempuan tak ada apa-apanya, menyipak kaleng kita. Biar tahu dulu kita. Betul Pak Wakil. Tanpa seorang istri doa Bapak jadi wakil wali kota. Itu masih doa. Belum Mas Ibu tuh yang terjual untuk kampanye semalam. Itu hutang tuh tagih aja Bu, tagih Bu, hak Ibu itu Bu. Enak kali dah. Bapak juga Pak Dewan, nggak usah ketawa-ketawa aja. Loh, jangan awak ngomong gak cinta sama istri, Pak. Kita ini Pak, laki-laki, suami tanpa seorang istri nggak ada apa-apanya kita, menyipak ngaleng kita nih Pak. Loh betul Pak. Kita ini kan laki-laki cuman kuat fisik, tapi jiwa kita sebetulnya lemah Pak. Nah ini benar Pak. Tengok seorang perempuan itu sampai protes Jibril itu sama Allah. Apa kata Jibril sama Allah? Ya Allah, kenapa engkau begitu lama menciptakan makhluk yang namanya perempuan ini? Jibril, kau tengoklah dulu ini manusia yang namanya perempuan ini. Lembut tangannya, tengok lembut tangannya, halus tangannya, tapi dia dengan tangannya yang lembut itu mampu membesarkan anak-anaknya. Betul? Tengok Jibril, di balik hatinya yang melo, sering disakiti, tapi perempuan tetap bertahan demi anak-anaknya. Itulah. Makanya jangan awak cakap awak kuat. Lebih kuat lagi betina daripada kita Pak. Kita cuma kuat fisik, secara jiwa kita lemah. Mana buktinya Ustaz? Tengok, perempuan walaupun sakit dia tetap bisa memasak untuk suaminya. Betul Bu? Dengar Pak. Istri walaupun sakit dia tetap bisa melayani suaminya. Betul? Walaupun pasrah, gedebok pisang lah, tapi tetap sanggup melayani suaminya Pak. Tengok istri walaupun sakit dia tetap bisa menyiapkan sekolah anaknya, menyiapkan sarapan suami dan anak-anaknya. Betul Bu? Tengok Pak.
Tetap kuat. Coba kita laki-laki kalau udah sakit, anak awak pun kalah. Tengok jantan kalau udah sakit, ditanya bini, kenapa bang sakit kau bang? Jangan kau tanya, mata kau tak nampak. Kalau memang sakit bang, kubuatkanlah sop ikannya bang. Di sini banyak di Sibolga ini ikan segar, kubuatkan sop ikannya bang, biar enak abang makan. Enggak selera. Kubuatkan air jahe ya bang, biar sedap sikit. Pahit mulutku. Abang jadi apa maunya? Makan nggak mau, minum nggak mau, kawin mau. Kawin cepat betul. Tapi begitu pun istri awak tetap sabar menghadapi pak. Betul pak? Sehat abang ya. Jangan abang sakit. Cepat sehat abang. Cepatlah abang sehat. Ya bang ya. Semoga abang bisa tetap jadi wakil wali kota. Jangan abang mati sekarang. Karena kampanye semalam belum balik lagi. Kalau nanti udah balik, kalau nak mati lah, mana mati. Itulah lagi ini. Saking kan sabarnya. Sehat abang ya bang ya Allah. Diambilnya kepala awak tuh. Sini bang tidur di pangkuanku bang, dilusnya, diusapnya kepala awak. Menyanyi bini awak tuh. Bila Israel datang hampiri, oh sehat terus laki awak. Maksud kau apa? Udah sehat aku kan? Maka ini orang yang kita sayang, orang yang kita cinta tuh. Kalau misalnya dia ulang tahun, ada hari-hari spesial kita ingatkan, senang toh pak. Betul ya? Nah maaf, ini yang ulang tahun Nabi ini. Ini yang ulang tahun Rasulullah. Orang yang mencintai kita, yang cintanya lebih besar daripada cintanya kita kepada makhluk, dan cintanya lebih besar daripada manusia yang mencintai kita. Siapa yang kita cintai dalam hidup kita? Ayah kita. Siapa yang paling mencintai kita? Ayah kita. Kita paling cinta pada ayah orang yang paling cinta sama kita. Tapi ingat, cintanya baginda Nabi kepada kita jauh lebih besar daripada cinta kita kepada ayah dan cinta ayah kita kepada kita. Maka wajar kita malam ini buat begini. Diundang ormas-ormas Islam. Ini kan Rasul senang. Nanti sholawatan senang. Makanya tidak ada kado terbaik untuk Rasulullah di bulan kelahirannya itu kecuali dengan memperbanyak sholawat. Maaf pak, yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong Allah. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Allah memerintahkan kita, bukan berarti Allah tak berbuat. Allah dulu berbuat, baru kita yang diperintah pak. Allah merintah, Allah berbuat. Bukan macam orang sekarang, taunya cuma merintah tapi tak tahu berbuat. Ada model orang begitu, taunya cuma merintah, tapi tak tahu dia berbuat. Ada? Ada pak? Ada. Ada bu? Orang sini ada? Ya ada. Ada orang sini model gitu? Ada? Ada ya? Datang orangnya? Kalau datang ngantuk kan kejang tenda ini apa model orang begitu? Maaf pak ya, Allah tuh memerintahkan, tapi Allah berbuat. Wa malaikatahu, malaikatnya juga mengerjakan. Allah melakukan, malaikat mengerjakan, baru kita yang disuruh pak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya orang-orang yang beriman, solawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar sebaik-baik solawat. Supaya apa? Tengok ujung ayatnya. Wa sallimu taslima, supaya kita ini selamat pak. Hidup ini kan kita mau cari selamat Pak Dewan. Betul ya? Jadi Dewan pingin selamat Bapak kan?
Betul kan? Bapak jadi wakil wali kota, pengen selamat Bapak kan? Ustadz jadi ketua MUI, pengen selamat kan? Pak Dan Ramil, Pak Dandim jadi jadi Forkopimda, pengen cari selamat kan? Saya jadi pendakwah pun pengen cari selamat. Bu Sekda pengen cari selamat kan? Iya, kita semua hidup ini pengen cari selamat. Makanya maaf, sepanjang apapun doa kita minta sama Allah, sebesar apapun hajat kita kepada Allah, pasti di ujung doa tetap kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia, kasih kami kebaikan di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Kan kita pengen itu, Pak. Tapi bisa nggak itu tercapai? Nggak bisa tanpa sholawat kepada Nabi. Maka kata Allah, maaf kata Rasul, tidak akan doa itu sampai kepada Allah terombang-ambing di awang-awang kalau setiap doa kita tidak diawalkan atau diakhirkan dengan sholawat. Maka sholawat ini baru cocok buat sholawat paten. Ini tidak perayaan ini, perayaan itu, pesta nikah anak awak diundangnya kibau, organ tunggal, datangkannya son horek. Ini mana son horek? Son terpalnya ini. Son horek tahu kan, yang sonnya besar-besar tuh, yang tengah malam diputar lagu-lagu DJ. Bagus lagu DJ itu. Mana ada bagusnya? Sesak dada awak dengar itu, Bu ya. Tak tahu awak arah lagu tuh kemana. Tengah malam diputar lagu DJ tuh. Matikan lampunya dong. Tutul mengayak atuk tuh depan pentas. Makanya jangan heran, Pak. Jangan heran, maaf, jangan heran kalau maaf orang sekarang ini agak payah dinasehati. Orang sekarang susah diajak baik. Kenapa? Keras hatinya. Kenapa bisa keras hatinya? Karena yang jadi tontonan tidak bisa jadi tuntunan. Beda sama orang dulu. Orang-orang dulu, maaf, tengok emak ayah awak dulu membimbing awak, walaupun menyanyi dia, nasihat isinya. Anak-anak sekarang bandal, yang bandolon. Kerjaannya main judi online, judol, skater, slot. Itu aja lah, jangankan mak ayah yang manggil, Allah yang manggil pun tak dengar telinga dia. Hayya 'alas shalah, Big Queen. Ini yang golak pemain semua ini. Tak dihiraukan panggilan Allah itu. Hayya 'alal falah, Superwin. Begitu mati nanti kau bangkit dari kubur macam fufu fafa muka kau. Hati-hati awak. Hati-hati awak. Payah orang sekarang dikasih tahu, baperan, dinasehati tak bisa, bukan terima malah baper. Jangan lagi undang ustadz tuh. Kenapa? Lancip betul mulutnya. Cukup sekali aja undang Uca itu. Jangan lagi undang dia. Oke, no problem. Patah tumbuh hilang berganti. Bukan aku sombong. Itulah kenyataannya, Pak. Sampai 2027 sudah masuk jadwal tuh. Biar tahu kok dulu. 2 tahun sebelum habis masa pensiunmu Pak Wakil sudah berjadwal lagu. Biar tahu kok dulu. Ustadz kenapa sombong? Bukan sombong Pak, kadang ada orang begitu. Awak yang awak sampaikan kan benar, tapi tak terima dia, merajuk dia. Jangan lagi undang Ustadz Uca itu. Oke, no problem. Sebulan lagi menelpon, Ustadz apa? Datanglah ceramah tempat kami lagi Ustadz. Ngapain? Tapi kalian tak mau lagi ngundang aku. Yang cakap gitu udah mati orangnya Ustadz. Nah, cocok.
Maka jangan cakap aneh-aneh kau, cepat kau mati nanti. Maka payah orang sekarang dinasihati, Pak. Kenapa? Karena yang ditonton tak jadi tuntunan. Kalau dulu mak ayah awak mengayunkan awak pun lagu dia lagu nasihat, betul? Tengok mak ayah awak dulu mengayunkan, coba. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai anak, mama dodoikan oi sayang, dodoi si dodoi, dodoi si dodoi. Anak tuh dalam ayunan tak mau tidur, melek aja mata. Tengok sama mak, ya Allah belum tidur anakku, diganti lagu dia. Bila Israel, wah tertidur anak tuh langsung. Daripada Israel yang mencekek kan tidur anak. Maka wajar Pak, anak zaman dulu tuh enak. Nggak perlu melotot mata emak tuh, nggak perlu merepet mulut emak ayah tuh. Sudah paham kalau emak ayah tuh marah. Iya Pak ya? Saya ngalami kok. Saya dulu waktu kecil-kecil tuh main bola. Nah, dulu kan kita waktu kecil-kecil suka main bola. Liga Maghrib, LMI, Liga Maghrib Indonesia. Loh, betul nggak Pak? Berhenti kita main bola itu waktu kapan? Sudah bunyi terakhir Maghrib di masjid tuh. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Pulang awak ke rumah, mandi awak, pergi awak ke masjid, ya kan? Kalau sudah terakhir maghrib tak ada kita pulang ke rumah, datanglah mak tuh ke lapangan bola tuh. Datang ke pinggir lapangan tuh, melotot aja, lari awak pulang. Coba anak sekarang main bola anak tuh sampai maghrib belum pulang, datang maknya melotot sambil bawa bola tuh, mata kau pijak kau nanti ke tanah. Melawan dia sama maknya. Kenapa? Yang ditonton tak jadi tuntunan, Pak. Maka jangan heran Pak, anak-anak sekarang banyak yang gampang terprovokasi. Ini tugas kita, bukan tugas sama ayahnya ya, tapi tugas Pak Wakil, tugas Pak Wali, tugas Pak Dewan, tugas TNI Polri, dan tugas MUI. Dengar kalian. Bina anak-anak muda tuh. Kalau mau awak punya, halo, biasa di mana-mana yang serak tuh suara yang bercakap. Ini suara speaker pula yang serak. Tidak lain si bolongannya. Udahlah ya. Lanjut. Lanjut. Tadi aku ceramah jam 11 ini, sekarang jam 11. Tadi aku ceramah jam 10. Setengah 11, sedikit lagi lah ya. Maka anak-anak muda ini dibina. Ya Pak ya, dekatkan sama masjid. Dekatkan sama masjid anak-anak muda nih Pak. Supaya Pak, anak-anak kalau sudah dekat sama masjid, aman kita Pak, damai kita. Datangkan gurunya, latih anak-anak muda itu jadi khotib, jadi muazzin, jadi imam, belajar ngaji, belajar kajian. Supaya Pak, ngumpulnya anak-anak muda itu di masjid. Enak Pak, inilah cara pembinaannya. Ini tugas Pak Ketua MUI ini. Pak Kakan melalui Kasih Bimas Islam dan penyuluh-penyuluhnya, orang-orang Ansor, abang-abangku Ansor, itu bina adik-adik kita tuh. Supaya apa? Kalau sudah anak muda kaya kita Pak, betul Pak. Tengok zaman Rasulullah, yang membawa kejayaan itu kan orang-orang muda. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Ini kan orang-orang muda Pak. Bilal bin Rabah, semua yang isi masjid adalah anak-anak muda. Maka kalau mau berkah kampung awak, jauh awak dari anarkis, anak-anak muda itu nggak terprovokasi. Kasih panggungnya di masjid nih Pak. Jangan awak yang tua-tua nih asik dia aja. Gantiannya Pak, dah merajuk, besok nggak mau lagi datang ke masjid nih. Carinya masjid yang lain. Kadang begitu orang tua nih, payah.
Jangan gantikan aku yo, aku masih hidup. Gampang aja ngopi, kasih sianida kopi atuh. Orang kalau nggak bisa dibina, binasakan Pak. Loh gini loh Pak, aku cuma mau ngomong begini. Kalau dulu ada pepatah yang ngomong tak ada rotan akar pun jadi. Itu pepatah lama Pak, nggak bisa dipakai sekarang. Pepatah sekarang itu tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar zaman sekarang tak bisa dipakai. Kenapa Ustaz? Akar tuh lapuk, busuk, kena pupuk. Biar tahu kok dulu. Maka bina anak-anak sekarang ini. Siapa yang membina? Kita lah Pak. Cari gurunya, cari koriknya, cari yang mengajarkannya. Tugas Pak Ketua MUI. Dari mana bayarnya? Itulah tugas Pak Wakil sama anggota Dewan. Ini kan kerjasama dan sama-sama bekerja. Jelas kalian? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Ini kalau mau anak muda di kota Sibolga ini tidak terprovokasi dengan kejahatan-kejahatan yang hari ini maaf mulai merambah di mana-mana Pak. Tawuran dan lain sebagainya. Bina anak-anak kita. Nah kalau sudah masjid yang mengisi anak muda, senang nggak kita sebagai orang tua? Senang nggak kita sebagai orang tua? Senang. Yang azan tidak lagi atuk-atuk tuh, masjid besar, macam mana mau ramai kalau yang memanggil bukan ahlinya? Atuk tuh juga azan. Siapa mau datang ke masjid? Allah. Allah. Siapa mau datang ke masjid? Orang di rumah pun Allah tuh mati aja udah tuh katanya. Gini, bukan aku membilangkan, bukan aku mencakapkan yang tua-tua nih tak boleh azan. Silahkan azan tetap di masjid tuh, nggak apa-apa. Silahkan tetap azan, tapi silahkan azan, tapi pastikan dulu listriknya pas mati, itu aja. Tapi kalau listrik tuh hidup, kasihlah anak-anak muda yang lantang suaranya, yang cantik suaranya, yang sudah dibina. Makanya ada kader ulama PKU ya Buya ya, pendidikan kader ulama di Batubara sudah ada kan Buya kan, kemarin peresmian kan, alhamdulillah. Buya juga yang meresmikan kemarin kan waktu peletakan batu pertama. Buat gitu Pak Ketua MUI, jadi jelas dana hibah itu kemana. Jadi kalau sudah jelas arahnya kemana, Pak Dewan pun jatuhkan pokir enak dia. Cocok Pak? Ya gitu caranya. Kader anak-anak kita ini untuk dekat sama masjid. Jangan lagi yang isi yang tadi, jangan. Kalau sudah anak muda yang isi, suaranya lantang, bagus, cantik, yang bangga sama ayah Pak. Subuh diputarnya azan Makkah itu. Karena dia udah dibelajar. Dia dikader sama Majelis Ulama Indonesia yang dibiayai oleh Pemkab dan anggota Dewan. Mau azan lah dia kan, subuh diputarnya azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah subuh azan begini, ayahnya yang tak pernah ke masjid pun pergi ke masjid. Ngapain Ustaz? Nengok siapa yang azan. Loh, jangan ketawa. Kita ini tak bisa memaksakan orang untuk beribadah Pak. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk mengikut kehendak kita. Karena tugas kita itu sebagai manusia cuma dua Pak. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang penting sudah kita ingatkan. Perkara dia mau ikut atau enggak itu bukan urusan kita. Yang penting lepas tanggung jawab kita sebagai hablum minan nas. Ini yang dimaksud sama Buya Dr. Maratua Simanjuntak tadi. Hablum minan nas. Yang penting sudah kita sampaikan watawasau bil haq, watawasau bis. Jangan awak ngambil kerjaan Allah. Manusia sekarang kan suka kali ngambil kerjaan Allah. Jijik aku nengoknya. Kerjaan Tuhan dikerjakannya Pak. Kita sekarang kerjaan Allah, kerjaan Tuhan yang suka kita kerjakan apa? Kita suka kali menilai ibadah orang. Ini aku paling nggak suka Pak. Menyalah-nyalakan. Ngapain kita menyalah-nyalakan? Hah? Ngapain kita menyalah-nyalakan? Sikit-sikit, wah bid'ah, sikit-sikit haram. Ngapain?
Perbedaan begitu udah dari zaman dulu atau Adam udah ada perbedaan itu. Maka kata Allah dalam Quran, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu, yang penting kuncinya ibadah itu ikhlas, selesai. Jangan kita recok-recok, Pak. Cocok itu kan? Cocok. Jangan gara-gara beda pemahaman terus awal nggak cakapan. Ini namanya goblok. Goblok, tahu goblok? Goblok tuh tolol. Tolol, tahu tolol? Tolol itu udah tahu botak kepalanya tapi besisir dia, itu tolol itu, Pak. Apa tak kuyak kulit kepala dia? Aku nggak bilang abang ya, kayak orang botak sini ya. Bener ya. Dalam hidup nih bodoh boleh, tolol jangan. Kalau bodoh masih bisa diajari, Bang. Jangan awak suka gara-gara perbedaan pendapat awak saling menyalahkan. Nah sekarang begini, ini saya pakai pendekatan tasawuf biar nyambung aja kita, Pak. Saya bertanya sama Bang Ramansyah Sibarani. Jawab dulu, Bang. Umpama kita mau ke Jakarta ini, Bang. Bang, merajuk lah, jijikkan aku baper kali. Jangan merajuk, Bang. Misal ku tanya sama Bang Ramansyah Sibarani. Oh, Bang Ramansyah, abang mau kemana, Bang? Kata Bang Ramansyah, Cai, aku mau ke Jakarta, Cai. Gitulah kira-kira ya kan. Baru Bang Ramansyah Sibarani nanya juga sama aku, kau mau kemana, Cai? Aku pun mau ke Jakarta, Bang. Ku tanya balik sama Bang Ramansyah, abang ke Jakarta naik apa, Bang? Aku jalan darat aja lah. Kenapa jalan darat? Biar banyak SPT dapat tanda tangan. Betul juga, kupikir kan, cocok. Kau, Cai, ke Jakarta naik apa, Cai? Aku ke Jakarta naik pesawat lah, Bang. Kan gitu kan. Sekarang ku tanya, boleh nggak aku menyalahkan Bang Ramansyah Sibarani ke Jakarta jalan darat? Boleh nggak? Mana boleh, itu hak beliau. Ya betul nggak, Bang? Sekarang ku tanya, bisa nggak Bang Ramansyah Sibarani menyalahkan aku ke Jakarta naik pesawat? Mana bisa, Bang? Uang-uangku bertumbuk menjadi kita, Bang. Mana bisa Bang nyalakan saya? Aku mau naik pesawat suka-suka, aku lah kan gitu kan. Orang aku naik, abang naik jalan darat aja nggak aku salahkan, apa Bang nyalakan aku? Aku tak menyalahkan Bang Ramansyah Sibarani ke Jakarta jalan darat. Bang Ramansyah Sibarani pun tidak menyalahkan aku naik pesawat. Yang penting, Bang, tujuan kita sama-sama kemana, Bang? Ke Jakarta. Perkara siapa yang sampai duluan, siapa yang lambat sampai, itu nggak jadi masalah. Yang penting tujuannya sama. Beginilah kita yang hidup ini. Apapun jalan kita, tujuan kita beribadah cuma satu. Haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Jangan awak gara-gara begitu recok, sikit-sikit maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nggak pernah dibuat Nabi, begini begitu. Ngaji kau belum khatam, bos. Sikit-sikit bid'ah, menyalahkan, tak pernah Nabi buat. Bayangkan kalau satu Indonesia ini tak ada yang buat maulid, tak ada yang buat Isra Mi'raj. Pikirkanlah nasibku. Udahlah, maksudku gini, bersaing sehat aja lah. Cocok kan, Bang? Iya. Ngapain gara-gara perbedaan awak saling menjatuhkan? Jadikan perbedaan itu adalah wadah untuk saling mengenal dan melengkapi di antara kita. Jangan karena perbedaan kita lantas saling mengejek satu sama lain di antara kita. Orang kita ini homo sapiens, homo sosial. Kita ini hidup bersosial. Betul? Betul. Iya betul. United we stand, divided we fall. 3 hari 3 malam menghafal tuh biar tahu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Banyak suku, banyak budaya, banyak adat, berbangsa-bangsa kita di negara kita ini, banyak agama. Yang penting kita tetap rukun dan damai. Itu yang jadi tujuan, Bapak Ibu. Coba Pak Dandim, Jenderal Sudirman dengan nasihatnya. Apalah coba? Coba lah Bapak, apalah coba? Kata Jenderal Sudirman, Pak Dandim, beliau pernah berpesan, izin komandan, tidak akan pernah diraih kemenangan tanpa kekuatan. Kekuatan tidak akan terlahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan.
Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah terlahir tanpa adanya silaturahim. Inilah ukhuwah itu Bapak Ibu. Cocok kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ada cocok. Tenang aja hidup nih, santai aja. Jangan awak suka ngambil kerjaan Allah, suka menilai orang. Rupanya kita menilai orang ibadah kita udah bagus rupanya. Kan belum tentu. Inilah yang ngomong sekarang ini. Maaf ya Pak Bu, maaf betul Bu ya. Ini yang ngomong sekarang ini rupanya paling baik rupanya. Enggak. Kalau perkara ilmu, maaf ini guru-guru kita lebih fakih ini. Anggota DPR kita ini Bang Rahman Sasibarani, coba lulusan pondok pesantren. Buat dalilnya paten, semua dipakai dia. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat wallahu muwaffiq, semua hafal dia. Tengok, yakin awak dengan salam beliau tuh. Kenapa? Beliau alumni UIN, sama kita Bang. Sama Buya, ya benar Buya. Tapi lebih hebat lagi aku masuk IAIN keluar UIN. Ya benar Bang, benar Bu ya. Saya masuk IAIN keluar UIN, beliau masuk IAIN keluar IAIN. Berarti kan patenan aku. Coba, artinya apa? Yakin awak. Maka jangan maaf kita menilai amal ibadah orang. Aku bercakap begini maaf, bukan karena aku paling pintar. Guru-guru kita ini banyak yang lebih pintar. Ini kan bukan perkara siapa yang pintar bercakap nih, perkara siapa yang pegang mic-nya sekarang. Kalau nggak dikasih mic aku, apa bisa aku bercakap? Mana bisa. Maka bukan karena aku pintar. Perkara akhlak, perkara ibadah, belum tentu aku lebih baik. Maaf, ini yang bercakap ini ya Pak. Maaf betul. Yang bercakap ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang rugi kau buat. Nggak bisa bos, remes saja payah kok. Maka tolong, kenapa hari ini banyak orang susah diajak baik? Apa itu? Kenapa hari ini banyak orang susah diajak baik? Banyak orang keras hatinya, banyak orang maaf dikasih tahu yang baik dia susah, karena yang dijadikan tontonan tidak bisa dijadikan tuntunan Pak. Maka Nabi SAW menyuruh kita ini banyak sholawat. Kenapa? Allah berbuat, malaikat mengerjakan, kita yang disuruh. Kalau kita hari ini ditanya, maaf Bu ya, kalau kita ditanya hari ini, Allah sama malaikat sekarang ngapain? Kan begitu. Tak ada jawaban kecuali satu, Allah sama malaikat sekarang sedang bersolawat kepada Nabi. Kenapa Ustaz tahu Allah sama malaikat sedang bersalawat kepada Nabi? Yang ngomong Quran, tengok tulisannya itu, tengok kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna ini dalam kaidah bahasa Arab, ini kan berbentuk fi'il mudhari Pak. Fi'il mudhari itu artinya apa? Kata kerja yang sedang berlangsung, pekerjaan yang sedang berjalan. Betul? Kenapa Bang Rahman Sasibarani tadi disebut anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara? Karena beliau masih menjabat. Berarti kan pekerjaan itu sedang berlangsung. Itulah fi'il mudhari itu. Maka Allah dan para malaikat sekarang sedang bersolawat kepada Nabi. Sampai kapan Ustaz? Karena Al-Quran yang ngomong, maka Allah dan malaikat solawat sampai hari kiamat. Kenapa sampai kiamat? Karena kemurnian Al-Quran dijaga Allah sampai kiamat. Selesai. Maka kita suruh solawat. Wasallimu taslima. Mak tikus kah? Baru ini ada maulid ceramah Ustaz, tak ada segalanya tikus tuh. Memang tikus ini di mana-mana buat resah, tak ada malu. Rame orang pun tikus tuh keluar juga. Memang tikus. Ini tikus ya, tikus yang lewat. Kau jangan mengartikan kemana-mana kau. Selawat supaya wasalimu taslima, selamat kita. Di mana letak selamatnya Ustaz? Nah, ini dia. Kita nanti semua ini Bapak Ibu bakal mati. Betul tidak? Ada di sini yang bakal hidup selamat. Mati kita semua Bu. Bu, kita bakal mati. Ibu kalau kutanya, kalau bolehlah ibu memilih, yang bagus mati duluan dalam rumah tangga itu siapa? Suami atau istri? Aku jijik kali dengan orang ini. Suami aja dari tadi. Siapa yang duluan mati? Suami. Cepat kali mulutnya, ringan betul. Jangan gitu Bu. Alah kok macam tidak aja Ustaz. Maaf ya, saya mungkin laki-laki yang berbeda di antara laki-laki yang ada di dunia ini.
Saya kalau ditanya, Ustadz siapa yang lebih bagus mati duluan? Ustadz atau istri? Loh, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan, Bang. Namanya pemimpin itu harus ngalah. Jadi kalau aku ditanya mana yang lebih bagus mati duluan, ya aku ngalah. Biar aja dia duluan, aku belakangan, aku bilang. Kalian kan nggak langsung aja, Bu. Jangan gitu. Matilah kita semua. Memang kita semua bakal mati kok. Perkara mati duluan siapa kan nggak ada yang tahu di antara kita. Orang kaya, mati. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, mati. DPR, mati. Wakil wali kota, ketua MUI, dan Ramil, Dandim, Satpol PP, Abang Bansar, Abang Ansor, tukang sound system, ibu-ibu, ayah-ayah, Ustadz Ucai, mati. Bos gua kan, kalau pas giliran gua aja paling kuat, mati. Kita semua bakal mati kok. Maka di mana letak selamatnya, Pak? Nanti ketika kita semua mati, kita bakal dibangkitkan Allah tuh dalam keadaan amal kita masing-masing. Macam mana bentuk amal kita itu nanti? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarrah kebaikan itu dinampakkan Allah. Sebesar biji zarrah kejahatan itu dinampakkan Allah, Pak. Maka kita bangkit sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing, Pak Dewan. Kalau lebih banyak amal baik kita, eloklah awak bangkit. Lebih sedikit amal baik awak daripada amal buruk awak, hati-hati, hajatlah awak. Dan ketika nanti kita dibangkitkan, kita ini sibuk dengan urusan kita masing-masing, cari selamat masing-masing kita. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia pada waktu itu bagaikan anai-anai yang bertebaran, berserak. Anai-anai tahu anai-anai? Laron. Laron tahu laron? Apa sih bahasanya di Sibolga ini? Laron. Yang kalau hujan dia, ada binatang yang terbang-terbang bersayap itu, yang sayapnya ringan kali itu. Apa? Itulah dia pokoknya. Itu kan kalau disapu berserak itu kan. Payah dia ngumpul. Macam itulah manusia nanti. Kenapa? Cari selamat masing-masing. Disitulah pengkhianatan itu akan terjadi. Suami akan lupa sama bini, bini tak akan ingat sama laki, emak ayah tak akan peduli pada anak, anak tak akan open pada emak ayah dia. Pemimpin tak peduli pada rakyat, rakyat tak open pada pemimpin, ustadz tak peduli sama jemaah, jemaah tak open sama ustadz. Kenapa? Cari selamat masing-masing. Bahkan maaf kata Nabi, andai kata kau dikebumikan dalam satu liang lahat bersama pasanganmu yang kau cintai, lalu ketika kau dibangkitkan, kau bangkit bersamaan dengan dia, lalu pasanganmu ditarik ke neraka, maka pasangan yang lainnya akan pergi meninggalkan dia. Contoh, umpama aku meninggal, jangan ada yang amin ya, pijak katanya. Umpamanya meninggal aku, jangan ada yang amin. Pijak, oh ya betul ya. Meninggal aku, meninggal biniku. Sudah dikebumikan kami dalam satu liang lahat. Dibangkitkan Allah bersamaan kami. Ditarik istriku ke neraka, maka waktu itu aku takkan menolong dia. Aku akan lari meninggalkan dia. Kenapa Ustaz lari? Daripada terlibat. Elok sporing awak, Pak. Awak cari tempat yang aman kan, sporing awak, santai awak kan. Jumpa orang Sibolga, Ustaz kenapa istrinya dibiarkan? Oh nggak bisa, kalau ditolong aku keseret-seret. Kenapa gitu? Kartu asku sama dia. Daripada dicari-cari aku nanti, jadi cuman elok aku tinggal. Aku bilang pun sama malaikat tuh, bawa aja dia ke neraka, cocok, merepet aja kerjanya dulu itu. Biniku baru harap, Pak Dewan. Taulah harap nih kan, macam knalpot bocor mulutnya. Oh itu dia. Semua MotoGP mulutnya. Maka hati-hati awak. Ku tinggal dia. Tapi ingat, di saat manusia dalam keadaan kacau balau, manusia dalam keadaan kalang kabut, carut marut pada waktu itu menyelamatkan diri masing-masing. Ingat, di hari kebangkitan itu ada satu sosok manusia yang datang mencari umatnya. Dia cari umatnya, aina ummati. Aina ummati, aina ummati. Siapa dia kira-kira? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
dia akan cari kita, Pak. Dia akan cari kita. Aina ummati, mana umatku, mana umatku. Rasul nggak tanda rupanya sama kita. Bukan Rasul nggak tanda, Pak. Kan pasti Rasul tahu siapa kita. Jangan salah. Memang Rasul itu waktu wafat umatku, umatku. Tapi pertanyaannya, umat yang mana yang Rasul tanda? Umat mana yang Rasul akui? Kan begitu. Hari ini kan kita cuma tahu ngaku-ngaku. Kita kan cuma tahu ngaku-ngaku. Ingat ya Pak Bu, orang yang ngaku-ngaku itu belum tentu diakui. Biar tahu kau dulu. Kenal aku sama Bang Rahman Sasibarani kata dia. Pertanyaannya, udah tentu belum Bang Rahman Sasibarani itu kenal sama dia yang bercakap? Belum tentu. Kenapa? Yang ngaku-ngaku belum tentu diakui, Pak. Sama dengan kita kepada Rasulullah. Kita cuma mengaku-ngaku umat Nabi, tapi belum tentu kita diakui Nabi. Contoh, Ucai mengakui umat Rasulullah, tapi apa sudah pasti Rasul mengakui aku sebagai umatnya? Tidak. Belum tentu. Kalau aku tidak selalu menyebut-nyebut namanya, aku tidak selalu menyapa-nyapa namanya, aku tidak selalu memberikan salam kepadanya, Pak. Maka kita jangan ngaku-ngaku. Orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Tapi kalau sudah diakui, pasti tidak perlu ngaku-ngaku, Pak. Dan Rasul akan mengakui umatnya kepada siapa? Umatnya yang rajin menyebut-nyebut namanya, mengucap salam kepadanya. Siapa dia? Umatnya yang rajin bersolawat kepadanya. Inilah nanti yang akan ditandai Rasulullah. Inilah yang Rasul nanti akui, Pak. Begitu bangkit dari kubur orang yang rajin solawat kepada Nabi ketika di dunia, bangkit dari kubur, wajahnya akan memancarkan cahaya. Memancar cahaya wajah dia. Padahal tak ada skincare. Tapi berkilat wajah dia. Bercahaya wajahnya orang yang ahlu solawat ini. Maka Nabi akan tanda dengan beliau. Oh, ini umatku yang rajin solawat ini, kata Rasulullah. Kenapa? Dari wajahnya nampak memancarkan cahaya. Ditariklah Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Amin, insyaallah. Amin. Ditarik ke surga, ini umatku. Ditariklah ketuamu isi Bolga, ini umatku. Ditariklah Kakan Kemenak, ini umatku. Ini Ustadz Ucai, ditariklah, ini umatku. Alhamdulillah, selamatlah kita berempat. Ketua MUI Provinsi, Ketua MUI Kota Sibolga, Kakan Kemenak Sibolga, Ustadz Ucai. Ketua nanti Dewan nanti ada masanya. Mau cepat-cepat aja modelnya. Mana bisa cepat-cepat? Nggak bisa. Selamatlah kita Buya berempat, Buya, Ketua MUI Sibolga, Kakan Kemenak Sibolga, saya. Udah tenanglah kita kan, tinggal nengok-nengok aja lah kita kan. Orang ini lari ke sana, kita tonton aja, mampus Len kan, mampus. Giling aja, giling, aku bilang kan. Iya. Dibawalah kita sama Rasulullah yang ahlu salawat nih, kemana Ustaz? Ke dalam surga. Senanglah Rasul nengok umatnya di surga itu. Wih, umatku sudah banyak di surga. Senang Rasul. Tapi Rasul teringat, ada surga pasti ada neraka. Karena semua ini kan berpasangan, Bang. Ada siang, ada laki, ada perempuan. Apalagi ada surga, ada neraka, semua berpasang-pasangan. Cuman di sini aja nggak ada pasangan, cuman minum tapi tak ada kuenya. Ini yang nggak berpasangan. Dari tadi itu. Ini aja yang tak ada pasangannya tadi. Ya heran aku dari tadi tunggu. Masa minum sama tisu? Aku suruh makan tisu, mana bisa? Dewan Provinsi datang kayak gini, tipis sekali pejabat di sini bergaulan. Iya, heran. Kecemaran nasib pun nanti pulang ini lah. Ya pasrah aja lah pula, cuman lagi kan. Sudah, Rasul nengok umatnya senang, banyak di surga, tapi Rasul teringat ke neraka. Lari Rasul tuh ke neraka, ditengok umatnya masih banyak di neraka. Ya Allah, masih banyak umatku di neraka. Hai, si Bolga semua. Ya Allah, sedih kali tengok sana. Ya Allah, itu Rahman Sasibarani. Di sudut kawan, tolong. Tapi Rasul tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Rasul langsung lari dia. Kemana Rasul lari? Rasul lari ke bawah arsy, bersujud kepada Allah. Meminta kepada Allah
berdoa kepada Allah, doanya bukan untuk dirinya, tapi untuk kita umatnya, Bapak Ibu. Apa doanya Rasulullah? Duhai Allah, selamatkan umatku, tolong umatku, angkat umatku dari neraka. Demi Allah, Rasulullah tidak bangkit dari sujudnya di bawah arasy sebelum Allah yang menyapa Rasul, Pak. Disapa sama Allah baru Rasul bangkit dari sujud. Ya Muhammad, qum, bangkit kekasihku, jangan nangis, jangan sedih, la tahzan, kau ini kekasihku, kata Allah. Ngomong aja, minta aja, nggak usah pala merengek, ngomong langsung, jangan merengek macam begini. Apa yang harus kubantukan untukmu? Apa yang kau minta? Apa kata Rasulullah? Rasul tak memikirkan dirinya, tapi yang dipikirkan Rasul kita. Apa kata Rasulullah? Duhai Allah, selamatkan umatku yang ada di neraka, ya Allah. Selamatkan umatku yang ada di neraka itu, ya Allah. Umat yang mana? Banyak di neraka itu. Sibolga. Sibolga, iya Sibolga. Orang Sibolga itu banyak. Kata Allah, yang mana satu ini? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji kurma, Bapak Ibu. Besar atau kecil biji kurma? Sebesar biji kurma ada iman kita di hati kita, maka Rasul akan pergi menyelamatkan kita. Lari Rasul ke neraka, diketuknya pintu neraka. Assalamualaikum. Loh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa penghuni neraka, kan? Tanya. Ini jiwa ya. Menyesal kali Bang Ramansa itu menjawab. Nyesal betul lagu menjawab itu. Kalau kami udah selamat, saya, Buya Maratua, ketuamu isi Bolga, kakak udah selamat kita, Pak. Pak Kabak belum? Belum, karena belum disuruh aku neken ya, agak payah lah. Ya. Sudah. Maka apa kata Rasulullah? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata malaikat Malik dalam neraka. Siapa di luar? Aku Muhammad. Kau Mat? Iya Li. Bentar ya Mat. Oke Li, buka yang pintu. Sehat Mat, sehat Li. Apa cerita Mat? Biasa, anggotaku selamatkan dulu. Dapat memo aku dari Allah Ta'ala. Kan itu Pak. Sekarang main memonya modelnya. Main baking. Aku orang bawaan. Mentang-mentang jijik ada benar ya. Ini cerita orang sana Pak. Tenang aja, bukan orang sini, orang sana. Cuman kan orang sana tuh berkawan sama orang sini kan, itu masalah. Selamatkan dulu umatku, kata Rasul kepada malaikat Malik. Umat yang mana? Umat yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji kurma. Oke, lompat Malik tuh ke dalam lautan api neraka. Diangkatlah umat Rasulullah yang punya iman sebesar biji kurma. Diangkatlah kita Pak. Habis diangkat, dimasukkan ke dalam telaga Al-Kausar, dicuci, dibrus, disemprot, didorsmer, diblender, digosok, semualah habis Pak. Digonyo habis, supaya apa? Habis kerak-kerak neraka. Ditutuplah pintu neraka balik. Setelah orang-orang yang punya iman sebesar biji kurma itu keluar, ditutup pintu neraka itu balik. Begitu ditutup pintu neraka itu, Rasul mengabsen satu persatu. Ini udah semua. Udah, yakin kau nggak ada yang ketinggalan? Yakin. Betul, betul. Diperiksa sama Rasulullah. Raman saya mana? Belum. Gitu Pak. Cuman lagi Pak. Itulah keadaan ini mana lagi Pak? Aduh, gawat kali ini ah. Jadi belum dia, belum kloter keberapa? Itulah belum tahu, belum nampak listnya ini. Di daftar tunggu pun belum ini. Jadi gimana lagi? Siapa aja di dalam? Banyak di dalam. Siapa aja? Sekda ada. Kepala dinas banyak. Kepala dinas paling banyak dalam nih. Katanya. Pak Dan Ramil, Pak Dandim sama aja. Satu urusan orang itu katanya. Jadi kapan orang itu? Ah, nanti belum tahu lagi. Kalau kita udah tenang lah, saya, Buya Maratua, kita udah tenang. Kita duduk nengok-nengok aja nih kita kan, selalu aja kita nunggu-nunggu.
Kami pun gitu juga. Kami berempat ini, Abang, saya, Buya Maratua, Ketua MUI Sibolga, kakak, kami duduk berempat. Kami, mana lah Bang Rahman sama lama kali gitu juga ya kami tanya itu. Bu Sega mana lah ini kan Pak, mana Pak Kadis mana lah ini kan, nggak datang gitu juga kami kan. Kami khawatir juga kan. Cuman kami sudah posisi enak, lupa lah kami kan. Orang sekarang kan gitu Pak. Banyak orang udah dapat posisi enak, lupa dia dengan siapa yang memperjuangkan. Ada apa? Kau tepuk tangan. Selesai. Senang Nabi itu masuk umatnya ke dalam surga yang punya iman sebesar biji kurma. Diperiksa ke neraka, masih banyak lagi umatnya di neraka tuh. Menangis lagi Rasul bawa aras. Menangis di bawah aras, ngomong minta sama Allah, selamatkan lagi umatku ya Allah. Umat yang mana lagi yang di hati mereka punya iman sebesar biji jagung? Mana lebih besar, biji kurma atau biji jagung? Biji kurma. Jadi kalau ada iman awak sebesar biji jagung, selamat awak Pak. Diangkat sama Nabi, diangkat sama malaikat Malik, dicuci di telaga Al-Kausar, dimasukkan ke surga, ditutup pintu neraka, diabsen sama Nabi satu-satu. Ini yang punya iman sebesar biji jagung, udah semua, udah, yakin kau? Yakin? Tengok. Maaf lah Bang, belum ada juga Bang, ini cuma ini. Gak apa-apa ya Bang ya, minta tolong lah Bang. Ini cuma lagi Bang, belum ada, ini cuma lagi. Oh jangan ketawa Pak Kadis, kau pun juga, kau ketawa pula. Belum ada, jadi cuma lagi coba Pak. Tadi masuklah ke surga, tenanglah kan, senanglah Nabi. Tapi apa Nabi puas? Belum. Nabi tengok ke neraka lagi, ya Allah masih banyak umatku tertinggal di neraka. Nangis lagi Rasul di bawah aras tuh, selamatkan umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah. Umat yang mana lagi wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di neraka, yang di hati mereka hanya ada iman sebesar biji zarrah, setipis kulit bawang. Selamatkan mereka ya Allah. Pergilah kau ke neraka, selamatkanlah. Oke, disinilah terangkat Bang Rahman Sadri. Alhamdulillah. Cuman ya keadaannya udah nggak tahu cerita lagi lah kita kan. Udah habis dari dalam tuh kan, angkat Bu Sega pun udah nggak macam gini modelnya, udah nggak gemuk lagi, habis badan tuh. Kena giling di dalam kan. Pak Kadis, terangkatlah kan, masuklah telaga Al-Kausar, dicuci, barulah masuk surga. Kami nunggu tuh pintu surga. Bang, kemana Bang? Lama kali Bang. Diam kau cai, merajuk dia. Tahu katanya adikku kau, bukan ada kau tolong, udah ku usahakan Bang, cuma nggak ada orang dalamku, gitu kan lah. Selamatlah. Akhirnya masuklah kita semua ke dalam surga. Apakah Rasul puas? Belum. Rasul tengok umatnya masih ada di neraka. Rasul nangis lagi ke bawah aras. Rasul minta sama Allah, duhai Allah, selamatkan lagi umatku ya Allah. Umat yang mana lagi? Terakhir ya Allah, terakhir. Yang mana? Yang di hati mereka, dengar Bapak Ibu, dengar. Yang di hati mereka tidak ada iman, tapi mereka pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Imannya tak ada, tapi pernah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Itu pun Rasul akan tolong mereka. Pertanyaannya, sayang nggak Rasul sama kita? Cinta nggak Nabi sama kita? Dipikirkannya nggak kita sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dipikirkannya Pak. Cuman kadang kita yang nggak pernah memikirkan beliau. Bagaimana perjuangan beliau minaz zulumati ilan nur, membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan kemajuan zaman seperti saat sekarang ini. Nabi nggak minta banyak, Nabi cuma minta kita banyakkan salawat. Cukup itu. Begitu besarnya ternyata cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Cinta Pak. Maka tak ada pasangan yang cemburu ketika sosoknya itu, ketika pasangannya itu jatuh cinta kepada sosok Muhammad. Nggak ada yang cemburu Pak. Nggak ada yang cemburu Bu. Bapak nggak percaya, bilang sama ibu pulang dari sini nanti. Oh Dek, cinta kali aku sama Muhammad itu Dek. Pasti biniku langsung jawab, aku apalagi Bang, cinta betul aku sama Muhammad tuh, sayang betul, rindu kan. Nggak akan ada yang cemburu. Kecuali biniku kalau cakap gitu. Kalau biniku cakap gitu, ku tanya dulu Muhammad yang mana kan gitu. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak masalah. Takut awak Muhammad Rahman Sahai ini apa ayahnya? Ah nggak bisa, aku bilang, nggak ikhlas aku itulah. Enak kali lah, nggak bisa aku bilang. Harus jelas awak. Aduh ya Allah.
Allah, nampaknya cukup sekali aku diundang si Bolga, betul ya? Ya Allah. Maka begitu cintanya Rasul kepada kita, maka kado terbaik kita untuk Rasulullah adalah dengan memperbanyak sholat, karena dengan sholawat itu akan membawa keselamatan untuk kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini selawat apa ini namanya? Selawat Jibril. Ada satu amalan yang diijazahkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al Banjarnegara. Saya ke Banjarnegara, satu panggung dengan beliau, selesai saya ceramah, saya rokokan, saya ngopian dengan beliau. Beliau sampaikan sama saya, Cai, mau ku ijazahkan amalan nggak? Maulah Buya, maulah Kiai. Apa itu? Ini amalan, kalau kau laksanakan, insya Allah rezeki bakal datang dari jalan yang nggak pernah kau duga-duga. Ini kalau kau amalkan, insya Allah urusanmu akan dipermudah oleh Allah. Kalau ini kau amalkan, insya Allah masalahmu pasti akan dikasih jalan keluar oleh Allah. Hatimu akan dibuat lembut oleh Allah. Apa amalannya itu Kiai? Amalkan sholawat Jibril. Yang mana Ustaz? Yang tadi itulah. Berapa banyak Kiai? 314 kali dalam sehari sebenarnya. Sholawat Jibril 314. Kapan waktunya Ustaz? Habis subuh atau habis asar. Pilih salah satu di antaranya. Habis subuh atau habis asar. Saya alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu masih terus saya istiqomahkan Bang. Amalkan ini Bang Ramansyah, insya Allah. Amalkan. Supaya apa? Tenang kita. Kalau sudah Bang amalkan ini, insya Allah LSM yang suka datang bawa proposal hilang itu Bang, percaya Bang. Betul. Amalkan, datang LSM tuh. Oh, cuman ada pokir kita Bang Ramansyah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada proposal nih Bang. Sallallahu. Tak mau lagi dia datang. Cukup sekali datang ke kawan tuh apa? Dan lain aja. Apa yang tanya entah apa yang dijawab. Oh yang oleh kawan tuh. Nah, hari ini ayo amalkan sholat itu. Berapa banyak? 314. Waktunya habis subuh atau habis asar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Begitu aja Pak. 314. Biar pas hitungannya cemana? Biar pas hitungannya beli tasbih digital 10.000 perak tasbih digital. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2. Amalkan ini Bapak. Amalkan. Insyaallah berkah hidup kita. Dan mengamalkannya itu tidak mesti kita duduk seperti kita zikir habis sholat, enggak. Bisa sambil awak aktivitas. Ibu habis subuh mau buat sarapan sambil masak tuh lah Bu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Maka tidak ada kado terbaik untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan memperbanyak sholawat. Salah satunya sholawat apa Bapak Ibu? Berapa banyak? Kapan waktunya? Habis subuh atau habis asar. Amalkan ini insya Allah. Wasallimu taslima. Keselamatan akan mendatangi kita. Baik itu di dunia, baik itu di akhirat. Sehingga doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar akan benar-benar kita rasakan dampaknya. Amin. Nah, itu aja lah. Udah jam 12, nggak sadar aku ceramah setengah 11. Ini sudah jam 12, sudah 1 jam setengah kurasa. Sudahlah ya. Lanjut. Gini loh. Ini kutahan dulu biar ada episode kedua. Kalau semua aku keluarkan malam ini, nggak balik modal aku. Maka ini sajalah nasihat malam ini. Pertama Bapak Ibu, jangan karena perbedaan rusak ukhuwah dan nilai-nilai persatuan di antara kita. Beda pandangan, beda mazhab, beda apapun itu, yang selagi tujuannya tetap untuk Allah, maka itu bernilai baik. Dan tetap harus kita tegakkan hablum minallah kepada sesama kita.
Mau itu seakidah, mau itu tak seakidah dengan kita, karena kita hidup di negara, di wilayah yang tidak mayoritas Islam saja semata, kita hidup berbeda-beda suku, bangsa, negara, dan agama, maka tetap hablum minanas kita jaga Bapak Ibu. Meskipun perbedaan itu ada, tapi jangan jadikan perbedaan sebagai wadah untuk saling bercerai-berai, tapi jadikanlah perbedaan itu adalah wadah untuk saling mengenal dan saling melengkapi di antara kita. Yang kedua, tidak ada kado terbaik untuk baginda Nabi kecuali dengan memperbanyak sholawat. Salah satunya sholawat Jibril 314 habis subuh atau habis asar. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat saya yang menyampaikan dan nasihat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah kembali di lain waktu, lain kesempatan. Saya mohon pamit. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Doa. Semoga Bapak Ibu yang saya tinggalkan dilimpahkan Allah rezekinya. Semoga Bapak Ibu yang saya tinggalkan tetap diistiqomahkan Allah di jalannya. Saya yang malam ini harus pamit karena besok pagi pukul 9 saya harus tablik akbar di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Maka saya malam ini harus berangkat, dan tim tolong doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, tak banyak yang kupinta. Pertama, doakan aku sehat-sehat. Yang kedua, doakan aku dimanapun aku berdakwah, Allah selalu menjaga dan melindungi aku Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.